Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa Ibu Bapak Saudara terkasih dimanapun berada, untuk kita dapat mempersiapkan hati masuk di dalam perenungan persekutuan bersama melalui firman Tuhan yang akan terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan. Keberadaan kami sebagaimana kami ada saat ini menjadi bukti nyata. Semua terjadi karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk mempersiapkan diri masuk dalam persekutuan dengan firman-Mu yang hidup. Hamba berdoa, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi, Sobat Maestro dimanapun berada, dan terlebih Roh Kudus mengurapi, memberkati, melayakkan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar terang firman-Mu ini betul-betul dalam kendali kuasa urapan Roh Kudus yang akan memberkati kami semua, seluruh Sobat Maestro dimanapun berada, dan juga memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua di dalam terang hikmat firman-Mu. Kami siap menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Ya, puji syukur Ibu Bapak Saudara terkasih dimanapun berada. Tidak terasa besok kembali kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, wafatnya Isa Al-Masih. Kenapa hal ini perlu diperingati? Karena memang kematian Yesus Kristus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Maka sebab itu kita peringati. Karena itu peristiwa sudah terjadi. Dan kita mau terus mengenang bagaimana anak manusia datang ke dalam dunia untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, kita akan merenungkan satu judul perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu melayani dan menyerahkan nyawanya. Ini satu bentuk pelayanan yang tak terhingga, berdasarkan cinta kasih dan juga berdasarkan kerelaan berkorban, menyerahkan nyawanya bagi siapa? Bagi yang dilayani. Tujuan pelayanan untuk siapa? Untuk tebusan bagi umat manusia yang dilayani. Itulah maksud kedatangan daripada anak manusia datang ke dalam dunia ini. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini bukan untuk sesuatu perkara yang sia-sia, tetapi betul-betul mengandung satu makna, tujuan, dan pengaruh yang mengubah kehidupan umat manusia di bumi ini. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Dituliskan di sana, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kalimat pernyataan daripada Yesus Kristus sendiri yang ditulis oleh Markus, yang tadi kita sama-sama baca di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani.
Di dalam ayat ini kita betul-betul dapat menangkap maksud kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yaitu untuk melayani, menjadi hamba. Anak manusia datang sebagai hamba, pelayan. Pelayan itu hamba. Apa pelayanan yang Yesus lakukan selama hidup di dalam dunia ini? Jelas, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tanpa pelayanannya, tidak ada seorang pun yang mengerti adanya kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Itulah sebabnya maksud tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk melayani, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada dunia, supaya umat manusia di bumi ini mengerti ada kerajaan Allah. Dan Yesus dalam pelayanan memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi ini, kepada umat manusia. Itulah pelayanan yang dilakukan, yaitu dalam bentuk pengajaran pemberitaan Injil. Dan terbukti, semua orang kagum, tertarik, takjub akan pelayanannya, akan pengajarannya. Kita tahu pelayanannya bukan hanya mengajar, tetapi pelayanannya penuh dengan kuasa, menyembuhkan orang-orang sakit, berbagai macam latar belakang sakit penyakit dilayani oleh Yesus dan disembuhkan melalui pelayanannya. Bukan saja orang sakit, orang yang kerasukan setan, orang yang terikat oleh roh-roh jahat dibebaskan dari keterikatannya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Contohnya, orang yang kerasukan setan di Gadara, ya, ribuan setan, legion, menguasai satu orang, dan Tuhan bebaskan. Lalu kalau kita juga lihat anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan. Itulah pelayanan daripada anak manusia, daripada Yesus Kristus. Dan itu pula lah membuktikan bahwa pelayanan Yesus Kristus berkenan di hadapan Allah. Dari sebab itu, karena Allah berkenan atas pelayanan Yesus Kristus, maka Allah menyertai dengan kuasa sehingga mujizat-mujizat terjadi. Puji Tuhan. Pelayanan Yesus pun memberkati 5 roti, 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang laki-laki saja. Bayangkan, itu peristiwa sudah pernah terjadi. Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, jelas anak manusia datang untuk melayani. Dan besok kalau kita merayakan perayaan mengenang kematian Isa Al-Masih, dikenal juga dengan istilah Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus. Itu membuktikan, menggenapi apa yang sudah Tuhan Yesus katakan, yaitu melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Kematiannya di kayu salib itu bukti penggenapan apa yang dia katakan yang ditulis oleh Markus, yaitu bukan melayani saja, tetapi dia memberikan nyawanya. Wah, puji syukur kepada Tuhan. Pelayanan yang begitu tinggi, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kuasa, dan penuh dengan kerelaan untuk berkorban. Menyerahkan nyawanya. Puji syukur kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk satu tujuan, dikatakan menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Jadi kalau kita besok memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih, kematian Yesus Kristus, itu bukan tanpa tujuan, tetapi justru ketika Yesus mati di kayu salib, itulah saatnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kematiannya di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita pun akan melihat, ibu bapak saudara terkasih, kuasa
kematiannya. Ya, kuasa kematiannya. Jadi ketika Yesus mati pun, itu ada satu kuasa yang luar biasa. Menjadi bukti bahwa memang dia ini adalah Mesias. Dia ini adalah manusia yang adalah juga Allah. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu terbukti. Kapan? Ketika dia di kayu salib. Kita akan lihat di dalam Markus 15 ayat yang ke-33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ya, di dalam ayat ini digambarkan oleh Markus bahwa keadaan jam 12 siang itu harusnya adalah terang-terangnya matahari karena jam 12. Tetapi pada saat Yesus ada di kayu salib, semua berubah. Matahari menjadi gelap. Dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. 3 jam. Bayangkan. Kegelapan, matahari tidak bersinar. Matahari seolah-olah tersembunyi, tertutup oleh kegelapan. Jadi membuktikan betapa gelapnya saat itu. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Ini bukan terjadi kebetulan. Tetapi ini peristiwa yang menakjubkan. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahwa matahari tidak bersinar selama 3 jam. Kegelapan. Itulah peristiwa yang begitu dahsyat. Maka sebab itu Markus pun menulis. Kegelapan itu dari jam 12. Selama 3 jam. Apa yang terjadi ketika Yesus di kayu salib setelah 3 jam? Ya, di dalam Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ibu bapak sobat terkasih, di tengah kegelapan itu ada suara pilu yang disuarakan dengan begitu nyaring oleh pribadi yang saat itu tergantung di kayu salib. Dia serukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan pilu, seruan duka cita. Dan inilah pula yang membuktikan ketakutannya, rasa takutnya ketika Yesus di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa bersama murid-murid, dia katakan, hatiku sangat sedih, hatiku sangat takut, seperti mau mati rasanya. Kalau dipikir, Yesus kok takut ya? Apa yang ditakutkan oleh Yesus? Dia berkuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Segala sesuatu bisa dia lakukan. Mengapa Yesus bisa melakukan segala sesuatu? Karena ada penyertaan Allah. Ada kebersamaan dengan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Tetapi ketakutan yang dia nyatakan kepada murid-muridnya adalah bukan ketakutan karena takut disalib, tetapi ketakutan karena dia harus berpisah dengan Allah. Ini hal yang menakutkan bagi Yesus. Yesus sangat ketakutan karena terpisah dengan Allah, dan inilah seruannya. Ibu bapak tahu mengapa Yesus harus terpisah dengan Allah? Karena sesungguhnya saat di kayu salib itulah, saat menjelang kematiannya, Yesus harus menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan dalam hal apa? Manusia itu terhilang. Manusia itu jauh dari Allah. Manusia itu terputus dan terpisah dari Allah yang menciptakannya. Kenapa? Karena dosa.
Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, ketika Yesus berseru-seru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itulah membuktikan bahwa Yesus menjadi tebusan bagi umat manusia. Tebusan apa? Menebus dosa umat manusia. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, di tempat itulah dan di kala itulah dia berseru mengarang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terjadi karena saat itu Yesus memikul dosa umat manusia. Karena kita tahu apa yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dosa. Sehingga Yesus terpisah dan tertinggal, dipisahkan oleh Allah. Itulah seruan yang terjadi saat Yesus di kayu salib. Kalau kita lihat di dalam Markus 15 ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dengan suara nyaring, dia menyerahkan nyawanya. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, kedatangan Yesus ke dalam dunia, dia datang sebagai utusan. Diutus oleh Allah. Dan dia menyatakan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, aku ini diutus oleh Allah. Dan ketika dia setelah menyelesaikan misi yang Allah berikan untuk anak manusia, memikulnya, menjalaninya, dia menyelesaikannya dengan cara mati di kayu salib. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Menjadi tebusan. Diserahkan kepada siapa? Kepada Allah yang mengutusnya. Jadi kita tahu Yesus berasal dari Allah dan Yesus kembali kepada Allah. Puji syukur pada Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus di kayu salib itu, dia mati dan dia dengan segenap kesadaran, dengan segenap kerelaannya, dia berseru lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam Markus 15 ayat 33, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya, puji syukur pada Tuhan. Ketika itu tabir bait suci. Tabir bait suci itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Ruang suci adalah tempat orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan harus ada di dalam ruang suci ini. Di dalam ruang suci itu ada pelita emas, ada mesbah roti, dan juga ada mesbah doa, mesbah dupa. Ini gambaran ketiga hal ini yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Tabir itu memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Di dalam ruang maha suci itu ada tabut perjanjian, lambang hadirat Allah. Ketika Yesus mati, tabir itu terbuka. Jadi orang-orang yang ada di dalam ruang maha suci, dia dapat berkoneksi langsung, terhubung langsung dengan kehadiran Allah melalui penebus, melalui korban Yesus Kristus. Dan dampak dari kematiannya di kayu salib di dalam Markus 15 ayat yang ke-39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Wow, puji Tuhan. Ini dampak kepala pasukan yang menyalibkan Yesus saat melihat cara kematiannya sedemikian ini. Akhirnya mata hatinya tercelik. Lalu perkataannya berkata-kata tentang kebenaran. Ibu bapak saudara terkasih, ini dampak daripada kuasa kematian. Dampak dari penembusan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kepala pasukan yang tadinya tidak percaya sama sekali, saat melihat cara kematiannya sedemikian, dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini dampak daripada proses
kematian Yesus Kristus. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, ketika besok hari kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, memberikan dampak pemahaman baru, semangat baru, sukacita baru. Kalau kita lihat, Allah merendahkan dirinya, anak manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Ini penguatan kesaksian daripada Rasul Paulus yang membicarakan tentang anak manusia yang merendahkan dirinya, melayani, menghambakan diri, dan taat sampai mati di kayu salib. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bukan bentuk satu kekalahan, tetapi bentuk dan bukti ketaatan penuh kepada Allah yang mengutusnya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya, karena alasan ketaatan Yesus Kristus itulah, maka Allah mengaruniakan, mengaruniakan nama yang berkuasa di atas segala nama. Di dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini membuktikan nama itu nama yang berkuasa, bukan almarhum Yesus, tetapi nama Yesus yang berkuasa. Kenapa? Karena kematiannya di kayu salib itu, tetapi pada hari ketiga ia bangkit. Jadi nama itu diberikan kepada satu pribadi yang bangkit. Puji syukur pada Tuhan. Nama yang berkuasa di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Segala lidah mengaku, baik yang percaya, baik yang tidak, sekali waktu semua lidah itu akan berkata dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu bukti kuasa kebangkitannya yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari sebab itu ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan pada kali ini kita dapat memahami anak manusia datang menjadi hamba, melayani, dan pelayanannya yang penuh kasih, penuh kuasa, dengan penuh kerelaan, menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Sehingga nama yang dianugerahkan Allah kepadanya adalah nama yang berkuasa, sebab Yesus tidak mati selamanya, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah ibu bapak saudara terkasih, perenungan kita bersama pada kesempatan kali ini, biar memberkati kita, dan besok kita akan merayakan dengan syukur dan sukacita hari kematian Yesus Kristus yang membuktikan kesetiaan dan kasih-Nya dalam melayani kita menjadi tebusan bagi umat manusia. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk segala rahmat dan anugerah-Mu yang begitu nyata dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami mengerti bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk melayani, untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kami. Dan pada hari ketiga Engkau akan bangkit, memberikan kuasa sehingga kami umat-Mu yang menggunakan kuasa nama Yesus adalah umat pemenang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Berkati kami semua dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu bapak, sobat maestro terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.